karena sudah dihadiri oleh bintang tamu yang luar biasa sekali ya. Dari tampang-tampangnya saya melihat bahwa mereka pasti datang ke sini dengan sudah siap untuk berbagi pengalaman dan wawasan yang pasti luar biasa untuk kita semua nih teman-teman. Nah, hari ini kita akan menyelami nih topik utama yang pastinya menarik, yaitu topik tentang teologi politik. Nah, di sini sudah hadir bintang tamu yang luar biasa seperti yang saya tadi katakan. Ada kakak akademisi yaitu Kak Gordana, ada aktivis masyarakat Kak Lukas, ada pemimpin spiritual kita yaitu Kak Anggia di sini. Lalu ada seorang teolog Kak Yunus, ada sejarawan yaitu Kak Tirta, dan yang terakhir ada praktisi sosial yaitu Kak Mario. Oke, saya sendiri juga udah tidak sabar nih buat mendengarkan cerita mereka tentang teologi politik. Dan bagaimana sih menurut mereka, pandangan mereka tentang teologi politik yang mempengaruhi dunia ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai podcast kita dengan suasana yang santai namun penuh inspirasi. Nah, teman-teman, sebelum lebih jauh lagi, saya ingin mengetahui terlebih dahulu nih, apa sih definisi atau arti dari teologi politik sendiri? Mungkin kita akan mulai dari seorang teolog kita di sini, Kak Yunus. Baik, menurut saya teologi politik adalah cabang teologi yang mempertimbangkan antara iman dan realitas politik. Oke, kalau begitu, bagaimana sih teologi politik itu dia bisa membantu masyarakat dalam hal kalau itu tuh penting dalam masyarakat? Oke, yang pertama itu bahwa teologi politik ini dapat membantu agama, yang berarti dapat membantu untuk memahami bagaimana nilai-nilai keagamaan memengaruhi keputusan politik dan tindakan sosial di dalam masyarakat. Yang kedua, dapat mendorong keadilan sosial yang dimaksud di sini. Melalui teologi politik, gereja dapat memperjuangkan keadilan sosial, memperhatikan orang-orang yang menderita, dan berkontribusi dalam menciptakan perdamaian di dunia. Sebagai contoh, pastinya di dalam gereja ada suatu keluarga yang sedang kurang mampu, dan gereja dapat melihat itu, dan politik itu dapat membantu gereja untuk membantu keluarga miskin ini untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu yang terakhir, mengintegrasikan iman dan praktik. Yang dimaksud di sini bahwa teologi politik dapat membantu mengintegrasikan iman ke dalam politik sehari-hari sehingga umat dapat menjalani kehidupan berdasarkan nilai-nilai keagamaan. Luar biasa, menarik ya, definisi yang sangat luar biasa dari seorang teolog di sini. Nah, selanjutnya tadi udah ada definisinya. Sekarang saya ingin tahu, pasti teologi politik ini punya latar belakang yang menarik. Ini dalam konteks sejarah. Nah, kita mungkin akan bergeser kepada sejarawan kita di sini, Kak Tirta. Di sini sebagai sejarawan, menurut kakak, bagaimana sih sejarah teologi politik dapat mempengaruhi parlemen? Kalau sejarah teologi politik itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemikiran manusia dalam berbagai aspek. Yang pertama itu nilai-nilai etika. Maksudnya di sini sejarah teologi politik itu membantu membentuk nilai-nilai dan etika yang menjadi dasar bagi kebijakan politik dan tindakan kita. Konsep seperti keadilan, perdamaian, dan tanggung jawab sosial dari ajaran agama mempengaruhi cara kita memahami dan merespons isu-isu politik. Yang kedua itu tentang kekuasaan. Sejarah teologi itu juga mempengaruhi cara kita memahami kekuasaan dan pemerintahan. Konsep seperti legitimasi kekuasaan, kewajiban moral penguasa, dan hubungan antara agama dan negara itu memiliki pandangan kita tentang politik kekuasaan itu sendiri. Yang ketiga itu perubahan sosial. Maksudnya itu di sini sejarah teologi politik sering juga menjadi pendorong perubahan. Misalnya itu gerakan pembebasan, advokasi hak asasi manusia, dan perlawanan terhadap ketidakadilan politik yang seringkali dorong oleh nilai-nilai Indonesia sendiri. Yang keempat itu refleksi atas tantangan kontemporer. Itu maksudnya di sini sejarah politik juga, sejarah teologi politik itu juga memberikan landasan bagi refleksi atas tantangan politik saat ini. Dengan memahami bagaimana teologi itu berkembang dalam menghadapi dinamika politik sendiri yang kompleks, kita dapat mencari inspirasi dan berkondisi terhadap kondisi kontemporer. Ya saya masih tertarik nih, kakak kita. Dalam sejarahnya pasti dari masa ke masa mungkinkah ada perubahan? Mungkin dari masa kuno hingga sekarang, masa modern. Apakah pemahaman tentang teologi politik atau dampak atau implikasi apa yang terjadi yang berubah? Apakah ada perubahan? Oke, jadi fokus itu dalam konteks sejarahnya itu apakah teologi politik mengalami perubahan dalam pemahaman gitu kan? Ya, dalam sejarah teologi politik juga berubah banget dalam cara kita memahami dan kita menerapkannya. Dulu mungkin lebih tentang gimana akan legitimasi kekuasaan politik, tapi sekarang pemahaman teologi politik itu makin luas.
termasuk soal hak asasi manusia yang sempat disinggung oleh Bung Yunus tadi. Keadilan sosial menunjukkan perkembangan cara kita melihat hubungan antara agama dan politik itu, serta pentingnya nilai-nilai agama dalam dunia sosial dan politik yang terus berubah seiring berjalannya waktu dan zaman gitu. Oke, luar biasa. Untuk lebih teman-teman bisa lebih memahami ini, saya ingin tahu apakah ada satu contoh yang benar-benar nyata, mungkin dari zaman masa lalu nih. Apakah ada contoh dari teori politik yang nyata yang sangat berpengaruh dalam masyarakat? Mungkin yang kita sering lihat dan kita sadar itu seperti pemilihan jalan lah, kayak memilih individu itu dalam memilih kebijakan publik berjalan dengan nilai-nilai agama dan prinsip keadilan sosial. Jadi itu ibaratnya kayak bikin peraturan lah, pasti juga mikir tentang agama gitu. Jadi makanya politik adalah bisa berjalan seperti kayak menghargai seperti kita dan saudara kita lah yang bisa memakai hidup gitu. Yang itu praktikasi dalam isu-isu sosial itu kayak mendorong partisipasi dalam isu-isu sosial seperti advokasi hak asasi manusia, keadilan dan perdamaian yang berang itu dalam Palestina gitu. Yang ketiga itu pemahaman tentang kekuasaan itu membantu individu, contohnya saya sendiri itu memahami tanggung jawab moral dalam penggunaan kekuasaan baik sebagai pemimpin maupun warga negara gitu. Oke, luar biasa ya, cukup menarik bagi saya karena dengan itu kita bisa mengetahui latar belakang sejarah bagaimana ternyata dari masa ke masa itu ada perubahan yang justru membuat lebih baik di negara kita. Nah, kita akan berlanjut kepada praktisi sosial kita di sini, Kak Mario. Oke, di sini saya ingin bertanya bagaimana sih teologi politik itu dapat diterapkan dalam konteks kehidupan sehari-hari sebagai praktisi sosial lingkungan. Kalau mengenai biologi dalam kehidupan sehari-hari itu menurut saya itu bisa dilakukan dengan dua cara, yang dimana melalui dua cara ini dapat membangun keadilan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Nah, yang pertama itu ada di bagian pelayanan sosial. Nah, biologi politik ini juga bisa dilihat melalui pelayanan sosial seperti memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, dan juga di mana pelayanan sosial ini dapat membangun rasa keadilan juga, menciptakan kenyamanan dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat dan membangun kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, di bagian kedua itu ada bisa dilihat dari partisipasi politik. Nah, di bagian partisipasi politik ini ikut campuran masyarakat maupun gereja dalam berpolitik itu bisa membantu menciptakan teologi politik ini. Seperti contohnya itu ketika kita melakukan pemilihan, contoh yang baru kita lalui itu yang pemilihan presiden. Nah, di mana itu bisa merupakan upaya untuk menciptakan perubahan positif dalam sistem politik di masa sekarang. Oke, tadi kan sudah bahas tentang kaitan gereja agama dengan politik. Nah, kalau dalam contoh yang ada di masyarakat, contohnya dalam kekristenan, biasanya adanya pelayanan-pelayanan yang diberikan. Nah, untuk hal-hal begitu bagaimana dari praktisi sosial sendiri mereka melihat bahwa ini tidak mengganggu di mana latar belakang atau mungkin pandangan orang lain yang mungkin merasa dari sosial dari politik cuma lebih mementingkan ke agama ini atau itu, atau mungkin ada jemaat yang latar belakangnya beda-beda dan mereka kurang memahami itu. Kalau untuk itu saya ambil dari pengalaman saya aja dalam gereja saya, di mana di dalam gereja saya ini hampir setiap sering sih sebenarnya untuk memberikan pelayanan sosial kepada jemaat-jemaat yang kurang membutuhkan. Bukan untuk jemaat gereja saja, bukan untuk jemaat Kristen saja, juga bisa melalui panti asuhan juga memberikan bantuan kepada panti asuhan, baik itu melalui bantuan baju, baik itu makanan, atau bahkan juga gereja memberikan pengumuman di mana di bahasa saya itu juga dibilang itu shifting namanya di tengah-tengah ibadah. Nah, yang dimana di bagian tengah di titik ini ditawarkan kepada jemaat-jemaat untuk memberikan bantuan dari hati kepada teman-teman atau jemaat-jemaat lain yang membutuhkan, dan juga untuk kepada para panti asuhan. Luar biasa, jadi sudah ada contoh nyata ya di praktisi sosial. Nah, kita mungkin akan berlanjut ke wanita cantik satu-satunya di sini, Kak Gundara sebagai akademisi di sini. Nah, teman-teman mungkin punya pemikiran kalau politik dan teologi yang yaitu agama itu pasti mempunyai pandangan yang berbeda. Nah, dalam hal-hal berbeda itu pasti adanya tantangan atau sesuatu yang masalah yang dihadapi dalam keadaan ini. Nah, sebagai akademisi di sini, nah, apa tantangan terbesar yang dihadapi teologi politik saat ini? Kalau menurut saya tantangan terbesar saat ini adalah mengadaptasi nilai-nilai dan prinsip agama dalam konteks yang semakin kompleks dan berubah-ubah secara politik dan sosial. Nah, dari beberapa tantangan ini ada sebuah utamanya, yaitu yang pertama itu pluralisme dan multikulturalisme, yang kedua itu sekularisme, yang ketiga globalisasi, dan ada juga krisis moral dan etika serta perubahan teknologi. Nah, tantangan-tantangan ini menurut teologi
politik menuntut teologi politik untuk tetap relevan dan adaptif dalam menghadapi dinamika sosial dan politik yang kontemporer. Nah, saya ingin lebih dalam lagi untuk mengetahui. Nah, contohnya dalam teologi dan politik sendiri, saya mengambil contoh yang saya dengar bahwa terkadang orang menggunakan agama untuk mereka menyalahgunakan, sehingga dari politik ini mereka menggunakan agamanya untuk keuntungan mereka sendiri. Nah, begitu sebagai seorang akademisi yang menghormati itu, bagaimana Anda menanggapi atau menghadapi hal seperti itu? Tentunya harus ada pemisahan antara gereja dan juga agama, atau gereja dan juga politik atau negara. Jadi pemisahan antara gereja dan juga negara ini merupakan salah satu prinsip dari teologi politik, di mana prinsip ini menekankan pentingnya menjaga agar urusan agama tidak tercampur tangan dengan urusan politik. Jadi walaupun mereka sejalan, tapi mereka tuh harus masing-masing juga punya tanggung jawab masing-masing. Jadi tidak harus selalu mencampuri. Iya. Luar biasa. Kita akan masuk ke nampaknya kakak sebagai aktivis masyarakat ini sudah sangat siap untuk berdiskusi dan sharing ya teman-temannya. Oke, kita akan masuk ke kakak Lukas sebagai aktivis masyarakat di sini. Nah, mengapa sih teologi politik itu masih bisa dikatakan atau dianggap relevan di masyarakat sekarang? Ya, sebelum ke jawaban saya ya sebagai aktivis masyarakat, karena dari pertanyaan pertama tadi tentang bagaimana teologi masyarakat di era modern ini, menurut saya teologi politik masih relevan di era modern karena memberikan landasan moral dan yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi ketidakadilan sosial dan politik sebagai aktivis masyarakat. Saya melihat bagaimana nilai-nilai keagamaan dapat memotivasi dan membimbing perjuangan untuk hak asasi manusia di dunia. Dapat memotivasi dan membimbing perjuangan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan perdamaian. Teologi politik juga menawarkan perspektif yang mendalam dan berprinsip dalam mengkritis kebijaksanaan pemerintah, menentang ketidakadilan, dan memperjuangkan perubahan positif. Dalam menghadapi isu-isu global seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan kerusakan lingkungan, teologi politik mengarahkan kita untuk mencari solusi yang kemanusiaan dan berkelanjutan, dan berakar pada prinsip-prinsip cinta kasih, keadilan, dan tanggung jawab bersama. Oke, luar biasa. Saya mau tahu tadi menyebut tentang ketidakadilan sosial. Ini sepertinya yang dibahas tadi masih berkaitan dengan yang namanya moral dalam masyarakat. Nah, dalam masyarakat sendiri pasti ada beberapa masyarakat yang mempunyai pandangan yang berbeda. Ya. Nah, bagaimana sih mereka menghadapi hal itu tapi tetap menghargai nilai keagamaan seperti yang tadi kita jelaskan bahwa nilai keagamaan juga termasuk hal tersebut. Mungkin cara untuk menghadapi tentang adanya masalah-masalah mereka masalah lebih ke perbedaan pendapat pandangan. Nah, karena moral itu ada yang menganggap moral seperti ini yang baik, namun ada masyarakat yang menganggap kalau ini lebih baik, ada perbedaan. Nah, namun tetap menghargai nilai-nilai keagamaan yang sudah ada. Di sini saya ingin bertanya lagi tentang bagaimana contohnya Ya. yang dimaksud contohnya. Contohnya mungkin seperti kebanyakan kasus korupsi yang ada. Nah, mungkin dari beberapa kasus yang ada, sang koruptor ini dia melakukan hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan dalam keluarganya, sehingga dia melakukan itu untuk memberikan yang terbaik lah menurut pandangannya. Sedangkan dari pandangan masyarakat pasti mereka menganggap bahwa itu merupakan moral yang salah karena mereka mengambil hak dari apa yang menjadi hak masyarakat. Dan kedua pandangan ini kan memiliki perbedaan. Padahal masing-masing beranggapan bahwa mereka punya moral yang baik menurut mereka, namun itu pandangan yang berbeda. Nah, sebagai aktivis masyarakat, nah bagaimana pandangan Anda sendiri terhadap itu tapi tetap menghargai keyakinan-keyakinan? Dan menurut saya di sini yang namanya membantu itu baik, tapi menurut saya ini konteksnya sudah berbeda. Yang dikatakan korupsi itu tetap jahat, walaupun dia mementingkan keluarganya sendiri, namun itu bukanlah suatu cara yang benar untuk membantu keluarganya tentang korupsi. Mungkin menurut saya. Jadi itu ya teman-teman buat menjawab, karena kasus korupsi ini kita tahu bahwa itu hal yang cukup kuat di kondisi sangat politik. Dan kita akan berlanjut ke satu-satunya pemimpin spiritual di tempat ini, Kak Anggia di sini. Halo. Wah, luar biasa Kak Anggia sudah sangat siap dengan pertanyaan yang pasti sangat berkaitan
kaitan karena ini membahas tentang teologi dan politik. Nah, bagi kakak sebagai seorang pemimpin spiritual, bagaimana teologi politik dapat menginspirasi dan membawa perubahan positif dalam lingkungan masyarakat ini? Ya, kalau menurut saya, ya teori politik dapat menginspirasi perubahan positif dan masyarakat melalui beberapa cara. Beberapa contohnya itu diantaranya adalah memberikan landasan moral dan etika, memotivasi aktivis sosial, membentuk identitas dan solidaritas kreatif, mendorong keadilan sosial, mengkritik kekuasaan yang tidak adil, mendorong kepemimpinan yang bertanggung jawab, serta mempromosikan pendamaian dan rekonsiliasi. Nah, dengan melalui cara-cara yang sudah saya paparkan tadi, teologi politik dapat berkontribusi secara signifikan terhadap perubahan positif dalam masyarakat untuk mendorong keadilan, kesejahteraan, dan juga perdamaian yang lebih besar untuk mereka. Luar biasa ya. Jadi dari pemimpin spiritual sendiri juga memiliki pandangan yang dapat memberikan wawasan bagi kita di sini. Nah, dalam hal tersebut tadi kakak menekankan tentang keadilan sosial. Ya. Nah, dengan tantangan-tantangan yang ada dalam gereja, mungkin ada tantangan yang terlebih khusus yang sendiri untuk pemimpin spiritual. Kan tadi kita sudah lihat dari berbagai masyarakat, ada aktivis dan lain-lain. Nah, pemimpin spiritual mungkin dia memiliki pengalaman yang lebih menarik dan mungkin lebih khusus ya. Karena dia langsung benar-benar menghadapi masyarakat yang ada dalam gereja, di mana mereka pasti memberikan sharing atau hal-hal yang menurut mereka ganjal dalam kehidupan. Nah, kalau menurut saya sendiri, tantangan yang pernah saya alami dalam menghadapi masyarakat langsung itu simpel sebenarnya. Di antaranya contoh kecilnya nih ya, perbedaan pendapat. Nah, yang dimana perbedaan pendapat, contohnya bagi menjadi dua kubu, kita membuat satu keputusan. Nah, yang dimana yang kubu satu tidak setuju dengan apa yang sudah kita buat keputusan ini, dan yang satu lagi setuju dengan keputusan yang sudah kita tetapkan. Mungkin itu saja. Nah, bagus luar biasa. Jadi dari semua bintang tamunya sudah memberikan penjelasan dari masing-masing pandangan mereka ya, mewakili dari tempat mereka masing-masing. Oke, teman-teman, jadi dari sini saya bisa menyimpulkan bahwa teologi politik ini, walaupun teologi dan politik memiliki arti yang berbeda, di mana politik itu lebih ke arah pemerintahan dan teologi lebih ke arah keagamaan, namun ternyata kedua pemahaman ini berjalan dengan beriringan, di mana kalau mengutip dari satu filsuf itu dia mengatakan bahwa politik dia adalah sebagai visi dari masyarakat dalam suatu negara, sedangkan kalau teologi sendiri dia dapat menjadi jiwa dalam masyarakat dalam negara. Jadi dalam negara dibutuhkan yang namanya tubuh dan jiwa agar mereka dapat menjadi negara yang lebih baik. Luar biasa, terima kasih kepada bintang tamu yang sudah memberikan inspirasi luar biasa sekali. Semoga pembahasan tentang teologi politik kali ini dapat memberikan pandangan yang baru dan wawasan yang luar biasa bagi teman-teman yang menonton ya. Oke, di akhir kata mari kita terus mempertimbangkan bagaimana teologi politik dapat membantu dan memandu kita dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada pada zaman modern ini. Nah, untuk itu terima kasih untuk kakak semua. Sekian podcast kita, sampai jumpa di podcast selanjutnya.